bahkan kemungkinan besar emang menang lawan One. Tapi kemarin cukup dikejutkan tuh kita. Yang dimana kita melihat, oh Iritelnya bisa kalah lagi loh lawan One kalau dibonyokin duluan. Harus tetap nggak bisa apa ya, mungkin harus mainin mekaniknya juga tetap ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin di retail, asal nggak kena stand dari Forza, ini bisa loh mobile. Jadi feather airstrike-nya nggak pasti hit gitu loh, asal nggak kena stand. Jadi retail cukup mobile dan cukup bijak juga. Aku expect ada Gatot Kaca Band. Kita lihat dulu Hilda yang menjadi pilihan pertama nih dari sisi Onyx Philippines. Coach why not? Apakah mereka mau nge-ban hero-hero yang tanky lagi? Atau mungkin sudah bergerak ke arah melimitasi junglernya di band terakhir Cici ternyata. Cici ya. Oke. Kita mau main Menangin Pove-nya. Iya ya, mau main around Pove kayaknya dan juga Yishun Jin buat ngebukain jalan. Berarti kayaknya Brusco bakal dikasih hero yang bener-bener strong banget di depan. Either mungkin kayak hero badan sekalian, let's say Hylos, let's say mungkin kayak tadi yang sempat kita mention Gatot Kaca. Karena jujur ini masih belum muncul loh untuk hero pick off-nya. Padahal kalau kita lihat dari potensi hero pick off, game pertama Arya Satu main pick off banget kan. Iya. Nah itu yang akan jadi pertanyaan kita sekarang, masih ada 2 slot yang terbuka juga. Tapi ini beraninya juga sih yang aku cukup tertarik dari RM77. Mereka pilih Karacetin sama Angela. Kayak apakah memang 2 hero itu memungkinkan diambil sama Onyx Philippines kalau ngeliat 3 awal? Angela mungkin tidak. Kalau Angelanya. Tapi kalau Zetiannya kayaknya emang make sense karena mereka ingin memenangkan kendali map. Dan itu dia Gatot Kaca yang sempat kita mention sebelumnya untuk Brusco. Ini hero yang cocok juga buat nge-react dari jauh. Iya kan? Dan sebenarnya mereka gameplannya mirip game yang pertama, mereka simpen mid lane-nya sampai last pick value-nya. Game yang pertama Kagura keluar, apakah mungkin surprise mid lane lagi? Yang keluar atau mungkin lebih konvensional? Last pick untuk Onyx Philippines. Mid lane ya. Mereka udah ada crowd control yang menurut aku kurang sih. Oke. Wow. Untuk ngedinai crossbow of tank. So ini akan menjadi sebuah draft yang cukup menarik karena dengan adanya Faramis, siapapun yang mencoba untuk dimakan oleh area 77 ini pasti bakal kedinai banget Gon. Oke, tapi by the way sekarang ya untuk penontonnya ini udah mulai di angka 1,9 juta. Tunggu. Iya, aku dapat poin barusan. Iya, mendekati 2M. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan boleh di-share lagi sebanyak-banyaknya. Nanggung gak sih? Nanggung gak sih kepala juta? Kembalinya jadi 2 dulu gak sih? Iya, soalnya tadi di 1,9 ya informasi terakhir yang kita dapat. Oh my god. Jadi bisa langsung di-share lagi sebanyak-banyak karena ini akan jadi penentuan juga ya. Gak cuma untuk match sebelumnya tapi untuk match kali ini juga Onyx Philippines membuka mereka bangkit kembali dengan crafting yang sudah mereka ciptakan. So, langsung aja kita serahkan kepada mereka. 120 detik. Let's go! Let's go, kita menuju ke game yang kedua, match yang ketiga kan seperti apa lagi kejadiannya, ditutup dengan 2-0 atau akan diimbangkan terlebih dahulu. Karena ini sebenarnya harapan masih ada ya buat Masih tujuh juga ya. Tapi ini juga pride dari Onyx Philippines gak sih? Iya. Karena mereka kalau kepleset di match ini mereka udah tereliminasi gitu. Bahkan jangankan berharap menang di knockout aja gak nyampe gitu kan berarti. Tapi setelah sekian lama kita tidak melihat Suyo-nya muncul lagi. Akhirnya muncul lagi kemarin terakhir di Sin Ladies ya kalau nggak salah. Terakhir dia. Di Taiwan ya, masih ada tuh Suyo itu. Kemarin sempat naik daun ya, karena memang dunia itu cepat silih berganti ya. Cepat kena dorong nih, oke. Revitalize tadi tidak bisa. Wow, first blood dari King Kong. Udah kelihatan tadi, oh itu udah berdengar dari belakang. Dan jangan-jangan dan jangan lupakan juga Super Friends adalah satu player Faramis terbaik juga dan purple buff terinvade. Kerugian yang sangat-sangat besar kali ini dialami oleh Arya 77. Yap, dan orange buff yang dimiliki sama Isanjin itu belum diambil. Belum? Hampir ya. Hampir lagi ada aksi-aksi yang ingin dilanjutkan oleh Onyx Philippines dan Arya yang sudah mereka pegang juga. Beda sama game yang pertama, mungkin ada sedikit perlawanan dilakukan. Tapi Flicker? Oke, lemparan tadi ke arah satu player di mana sekarang Brusco menjadi korban. Oke, Flicker jadi Sudah di Zero, what happened Zero? itu seorang boy. Zero? Dia jalan mencoba untuk mendapatkan orange buff sebenarnya. Apa yang terjadi? Kayaknya misinformasi nggak sih? Nggak expect mungkin ada King Kong di situ pun. Wah, ini apa yang coba untuk dibangun sama Arya 77 ya, terutama untuk Joyboy yang tadi udah buang Flicker dapetin Brusco. Tapi kan jadi begini lagi karena Zero di menit 2 udah ada turtle,
masih level 3. Iya, udah kena gitu, udah kena 2 kali ya. Sekarang dikeroyok kembali. Urashi di depan menjadi korban bakal Super Prince. Mencoba bisa mendekatkan dirinya ke arah dari Joy Boy. Oke, setup sedang dilakukan dari Onyx Philippines. Dan Joy Boy-nya juga gak bisa berbuat banyak sih selain recall dulu dan gangguan sih. Ini menjadi Devi yang ketiga. Yap, itu deh. Wah, dan satu orange buff-nya Federer Super Prince. Wow, berhasil untuk menggocek dan Urashi dan Volley pun tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan kalau kita tahu untuk Suyo yang harusnya bisa lebih stabil, tapi kalau udah fall off dari awal kayak gini pun nggak bisa terlalu berbuat banyak, Pak. Wah, sulit banget sabar Bang Shiro di awal tadi saya lihat dari nih, coba dari raut mukanya kayak menghela nafas panjang udah berkali-kali. Ya, di kepalanya ada Shiro dari itu kan, kepikiran terus jalan tadi. Joy Boy. Oke, bisa mendapatkan satu player. Sementara sekarang Iso masih tidak bisa membuka salah satu weakness point dan beberapa pemain yang ada di depannya. Dan Joy Boy menjadi korban kembali. 5 poin kill sudah berhasil diamankan dan Super Prince menendangkan satu player. Ada satu apa buat dia? Apakah benar? Apa dead? 3 menit. Yes, dan Super Prince ini One Mechanical gameplay juga yang ditunjukkan ya. Dia berhasil bertahan dengan Netherall juga dia bisa backup teman-temannya. Satu kalkulasi dengan adanya Shadow Stampede. Wah, Flicker. Urashi, wow! Setidaknya mendapatkan poin kill, cuma terjebak nih masalah sekarang. Urashi dikira bisa terlihat ada 3 player sebelahnya dan 1 poin kill lagi. Dan mungkin mau pecahin pasif dari Super Prince juga kali ya, biar tidak semakin banyak nantinya. Walaupun ya sekarang juga ngebuat dari durasi spawn cepet banget yang dimiliki oleh Super Prince. Pertukaran boleh terjadi, tapi sayangnya di sini Urashi buang resource spell juga kan. Ini lumayan banget pastinya. Tapi dengan adanya dominasi kali ini yang diperlihatkan oleh Onyx Philippines, Snowball dari Yisung Shin ini akan semakin mengerikan. Apalagi kombonya itu bagus banget, Shadow Stampede, Avatar of Guardian. Lempar lagi pakai Blood Floods. Dari One kan mereka udah bisa auto terlindungi loh. Dan yang banget One kalau misalkan lagi crossbow of tank terus kenanya ke Brusco terus Brusco-nya Avatar Guardian lepas kan? Lepas. Itu dia. Terus kalau tidak ada yang lain ada Netherland. Mohon maaf lahir dan batin, sia-sia. Sia-sia. Jadi last pick Farah ini sangat menjawab juga ya. Sangat menjawab sekali. Sangat oke. Kok? Apakah Guardian dengan penalti antara 2 player Hunter beserta dengan Joy Boy? Kehilangan arah sepertinya arahnya. Oke. Mereka setelah terkena first blood ya dari ISO-nya juga lumayan buyar. Mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya hanya dimakan saja satu persatu. Shiro masih level 7 sekarang. Walaupun so far dengan akhirnya ada 2 buff yang didapetin ya, tapi Kela. Yap, itu dia. Wah, Kera masih sempat untuk bisa menggocek tadi satu weakness point terakhir ada itu terbuka. Rada gili juga. Iya, tapi kayaknya nggak pasti tumbang sih karena attack speed-nya masih belum cukup dan Inspired tidak ada, jadi belum ada inspirasi gitu. Di top lane-nya udah mulai rame nih, bala bantuan dari Hunter juga udah bergerak. Wah, itu membuka ke arah Matu. Oke, terkena lagi dan segelap itu map dari arah 77 sekarang. Wah, si hajar lagi. Waduh, ini Joy Boy-nya juga dilema nggak sih? Ya, Joy Boy juga habis ini. Ini tugasnya banyak banget. Dia harus backup bot lane, dia harus buka vision, dia harus bisa backup ke hero-nya juga. Maksudnya sekarang hero udah 5 poin dead. Ini udah terlalu jauh, Pak. Udah kejauhan nih. Sejauh ini udah paling jauh. Iya. Wow, sekarang bisa. Oke. Dia bisa kabur dan tidak bisa sama sekali. Coba untuk dipancing lagi untuk keluar dari tempat persembunyiannya, tapi area 77 tidak banyak yang bisa dilakukan. Mau farming pun sulit. Mencari posisi, mencari vision aja, ini pergerakannya sangat-sangat terbatas. Karena semua udah di screening abis sama Filipina, apalagi kini kok punya mountain coba untuk mapnya juga. Mau tidak mau Shiro pun harus mundur terus merelakan dari Purple Buff yang sekarang diambil oleh King Kong. Ya daripada Purple Buff udah gak dapet, dia juga udah hilang. kena lagi. Berat ya Joy Boy sendirian. Wah, ini 50 damage di sebelah nih. Mau ngapain aja udah enak ya mereka. Oke. Mencari celah yang lain dari area 77 dengan adanya bantuan juga untuk Urashi nge-backup Shiro. Setidaknya sekarang ini turret bottom lane berhasil untuk dikantongi. Yap, dan mereka mencoba nih. Selamat berhasil. Berhasil. Walaupun ya backup pemain-pemain dari Wah, dipaksain Shiro bisa nggak selamat loh. Ini 3 player itu.
Kalau sampai kena aja Dark Guardian. Sulit untuk selamat bagi Zero sekarang. Yap, bisa menghindari akan Guardian, tapi tidak dengan Dark Wave seperti yang Populung bilang. Akhirnya Shiro menukarkan kembali nyawanya. Poin dari ke-6 yang harus ditelan. 704 sekarang dari KDA-nya King Kong yang udah terlalu superior untuk 7 menit pertama. Yap. Bedanya sekarang 3 level. Karena punya berserker. Wah, impact 3 semua. Iya, ini mulai sih show. Ya, dari sini memang para lupa kawan sekali coba dan Kerala bagi belakang mengantarkan Bensam. Udah mulai berasa Kuresi melakukan flicker kepada jauh biar tapi sejauh ini dia masih bisa kabur loh. Iya, untungnya ada movement speed tambahan juga ya untuk ngebuat dari Uresi masih bisa kabur walaupun ditutup jalan pulangnya. Ya, Kuresi. Memang kalau udah jodoh, takdir, rezeki, malam itu semuanya udah diatur mau lewat mana juga kalau emang udah waktunya oh. Itu dia, mungkin itu waktunya ya. Iya. Hunter Strike baru saja selesai untuk Shiro. Cukup terlambat pastinya. 6.300 sekarang gold yang dipimpin oleh Onyx Philippine tidak akan memberikan space lagi untuk RS77 bisa farming. Udah mulai dikandangin. Purple buff sudah pasti tidak akan diberikan pula untuk Shiro. Itemnya baru jadi 2 setelah adanya WX, Hunter Strike oke. Tapi sayangnya kalau kita ngeliat dari King Kongnya udah jadi ini loh BOD. Oke, ada beberapa flicker tadi. Langsung terjadi dalam satu area. Sementara sekarang bisa mulai mundur lagi. Iya, Flinter. Waduh, dia lompat pede banget dong. Wih, tapi ternyata satu purple buff masih menjadi nafas ya. Masih. Untuk Shiro sendiri walaupun ya King Kong mencari. Wah, sakit banget Iso. Mencoba bisa mendapatkan winners point terakhir tadi dari King Kong tidak bisa. Terlalu sakit damage-nya. Terlalu besar juga dan harusnya di area bottom lane hold defense-nya masih terjaga. Tapi 3 base turret sekarang udah mulai terekspos ya. Dengan Lord sekarang sudah mulai muncul juga Shiro mendapatkan sedikit farmingan di area top. Inner turret lagi-lagi yang akan menjadi pertukaran yang ingin dilakukan oleh area 77. Tapi kalau dia nggak pergi sekarang ya selesai nih dia. Kalau masih mau ngamanin orange buff, selesai, bisa jadi. Tapi kayaknya enggak deh. Cuma dilihatin doang. Iya, kayaknya memang ada informasi lain juga di mana Shiro dapat orange buff dan pertukarannya loh. Tapi ya memang nggak terlalu tapi dikejar. Iya, dikejar sepertinya. 2 player Shiro mencoba untuk bisa menyelamatkan diri atas sudah berhasil langsung ditumbangkan Holy Defense yang terbuka. Wow. Ini nggak dikasih pulang loh, lihat. Siapa yang cita-citanya ketempelan Povius. Nah, ini Shiro-nya betul-betul diikutin, betul-betul di stok sampai kemanapun dia berlari. Dengan hadirnya sekarang Lord dan Uresi-nya terlalu depan kah? Oke, Uresi terlalu depan. Paling lompat dan Uresi hanya menghantarkan nyawanya. Dan sampai sekarang dikabarkan Shiro masih belum pulang. Iya, Shiro masih di atas, masih sulit banget untuk bisa pulang. PNS tapi kayaknya pada bacok sakit banget. Mereka benar-benar mengusir. Sekarang ada satu crossbow tank yang diaktifkan, tapi Nedorel coba lihat. Nedorel langsung ke delay dari crossbow tank. Yap, tapi fokus menuju ke arah base-nya sekarang dari Lord yang sekarang sudah mulai masuk juga. Onyx Philippine setelah kehilangan Kurt, gak banyak lagi yang bisa dilakukan selain tarik mundur dulu, fokus dulu karena base turret di arah bawah. Wah, mereka mau langsung habisin ini. Oke. Kita lihat seperti apa dan Hunter kembali terkena. Dan apakah Guardian dari sini masih sempat bisa pergi menyelamatkan diri dari Uresi. Sempat masuk ke area defensif dan base yang terbuka. Akankah mereka yang menyelesaikan ini secara langsung? Tapi masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari area 77. Wah, tapi masih ada 10 detik loh untuk Hunter-nya hadir kembali. Tapi masalahnya sekarang Super Wave Minion di tengah akan segera masuk. Yap, itu dia. Wave Minion masih lewat tengah. Jika tadi gak kena, Uresi tahan badan. Dan Wave Minion yang bikin area keluar sekarang. Keluar. Dan Hunter-nya juga udah siap lagi untuk bisa menjaga high ground defense dari area 77. Tapi fokus dari Red Philippines adalah base turret terlebih dahulu. 3 base turret sekarang yang sudah dikantongi dan masih lebih. Masih loh mereka. Masih di situ. Masih di sini mereka. Belum mau pulang. Gak mau pulang. Dan benar-benar bertahan di sana mengandangi dan gak ngebuat dari area 77. Oke, itu baru ada Joy Boy yang berhasil dihancurkan. Sementara sekarang Robotek kalau terbuka tadi masih ada Ometer Crown. Jahat banget. Begitu banyak delay untuk one-one. Dan base-nya terbuka. Bisa mereka menyelesaikan ini. Tapi Isonya pun masih bertahan. Tidak ada Wave Minion masuk sedikit lagi. Dan Iso down. Game selesai. Dan kali